Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ini kita kaji Taqriyatus Sadidah. Langsung saya loncat dulu ke Kitabus Shaum, Kitabus Siyam. Kitabus Siyam bab tentang puasa, yaitu kitab tentang siyam, tentang puasa. Ta'rifus Shaum, pengertian Shaum atau siyam, untuk puasa lughatan, secara bahasa mutlaqul imsak. Siyam itu mutlaknya imsak, menahan secara mutlak. Maksudnya menahan dari apa saja? Menahan dari bicara, menahan dari itu shaum secara bahasa. Minhu diantaranya Allah Ta'ala. Di antara makna shaum itu imsak itu adalah firman Allah Ta'ala an Sayyidatina Maryam. Tentang Siti Maryam alaihissalam, ini nazartu lirrahmani shauman. Sesungguhnya aku bernazar, kata Maryam, lirrahmani untuk ar-Rahman yang Maha Pengasih, shauman akan shaum, puasa ini menahan. Apa maksudnya menahannya Siti Maryam di situ? Falan ukallimal yauma insiya, maka saya tidak akan bicara pada hari ini kepada satu manusia pun. Maka menahan bicara juga disebut shaum. Surat Maryam ayat 26. Hai nazar tu imsakan anil kalam, yakni saya nazar imsakan, saya bernazar untuk menahan dari bicara. Wa minhu, diantaranya diantara mana imsak, shaum itu imsak, qaulu syair, perkataan seorang penyair, yasiful ma'rokati, mensifati peperangan, medan perang. Khailun siyamun wa khailun ghairu sha'imatin tatal ajaji wa ukhra ta'lukul lujuma. Khailun siyamun, kuda yang ditahan, yang berpuasa, yang bertahan. Wa khailun ghairu sha'imatin, dan kuda yang tidak ditahan, ini dikembalikan di imsak ya. Siyam itu disebut imsak, kuda yang diimsak, yang dikendalikan, dan kuda yang tidak dikendalikan ta'atal ajaji, semua berada di bawah ajaj, di bawah debu, yakni debu peperangan. Wa ukhra ta'lukul lujuma, dan kuda yang lain ta'lukul lujuma, mengunyah lijam, tali kendali, mengunyah tali kendali. Nah, tali kendalinya kuda di mulutnya itu orang dianggap mengunyah tali kendali. Syara'an, secara syariat, puasa itu apa? Al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan dari seluruh yang membatalkan puasa. Intulil fajri, dari terbit fajar ila ghurubi syamsi, hingga terbenam matahari, biniatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Al-aslubi, dasar pada puasa, dasarnya puasa adalah Allah Ta'ala, itu firman Allah yang maluhur. Itu surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Waktu fardhi, waktu kefarduan puasa, kunito bisa nanti tanya, diwajibkan puasa pada tahun kedua dari hijrah, minal hijrah, di syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban, dengan turunnya ayat tadi 183 Al-Baqarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadhanat, dan sungguh telah mempuasai siapa Rasulullah SAW akan 9 Ramadan. Rasul telah berpuasa 9 Ramadan, karena diwajibkan tahun kedua. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. 9 Ramadan. Tahun 11, ke-11, Rabiul Awal beliau wafat. Jadi menangi 9 Ramadan Rasulullah. Kullahan wakis, semuanya kurang. Aitis atan wa isri yoman. Maksudnya kurang itu 29 hari, ila wahidan fakamilun, kecuali satu maka sempurna 30 hari. Adapun syahrul Ramadan
Bulan Ramadan adalah wasyahrut tasi, bulan ke-9 mina syuhuril Arabiyah, daripada bulan-bulan Arab. Wa huwa afdhalul syuhur, sedangkan dia bulan Ramadan ini paling afdalnya bulan. Sumia Ramadan, dinamakan Ramadan gila li'annahu, dikatakan karena bulan itu indah mawadhul Arab. Ketika indah mawadhul Arab, ketika meletakkan siapa orang-orang Arab akan asma syuhur, nama-nama bulan. Wa hadza syahru, maka menepati ini bulan Ramadan ini akan syiddatul hari, sangatnya panas. Pas mau meletakkan nama bulan, pas bulan Ramadan ini pas panas sekali. Fasammuhu Ramadan, maka mereka menamakan Ramadan. Sama-samanya sammau dan sammu itu. Fasammauhu yang betul begitu. Fasammauhu Ramadan, maka mereka menamakan bulan itu Ramadan minar romdo, dari kalimat romdo. Apa romdo? Ai syiddatil hari, yakni sangatnya panas. Maka dinamakan dia Ramadan. Wakila ada lagi dikatakan pula ilana yarbitu dunub, karena suhunya Ramadan itu yarbitu dunub, menghapuskan dosa, menghanguskan dosa, menghanguskan atau membakar dosa. Ayah hariku, ini membakarnya, membakar dosa. Itu catatan kakinya, la yukrah, tidak makruh melafalkan Ramadan tanpa bulan syahr. Qoblahu, tanpa kalimat bulan pada sebelum Ramadan. Ya, sebelum kalimat Ramadan tidak perlu ditambahi syahr. Al-Mu'tamad, menurut Mu'tamad. Ada yang mengatakan juga makruh, karena konon menurut riwayat memakruhkan Ramadan itu nama Allah, maka nggak boleh langsung disebut Ramadan tapi pakai syahr. Semua yang dimaksud bulan itu bulan Ramadan, maka harus ditambahi syahr. Tapi Mu'tamadnya tidak makruh meskipun dikatakan Ramadan saja tanpa kalimat syahr. Fadilatus shaum, keutamaan berpuasa. Al-ayat wal hadits katsiratun, ayat-ayat dan hadis-hadis banyak tentang masalah ini. Masalah itu, masalah keutamaan puasa. Wa minha, di antara ayat-ayat dan hadis-hadis, di antara ayat-ayatnya qaulu ta'ala, firman Allah SWT, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah hani'an, dalam keadaan nyaman, dengan nyaman. Bima aslaftum, dengan apa-apa yang kalian dahulukan. Fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang terdahulu, jadi di dunia. Itu surat Al-Haqqah di catatan kakinya. Surat Al-Haqqah ayat 24. Kalau Imam Waqi mengatakan, dan selain Imam Waqi mengatakan, hadil ayat ini dia ayyamus shaum. Yang dimaksud ayyamul khaliyah itu adalah hari-hari di mana mereka dulu di dunia berpuasa di dunia. Itu taraku fiyal akla syurba, sebab mereka meninggalkan pada ayyamus shaum, pada hari puasa itu meninggalkan makan dan minum. Maka di situ Allah perintahkan mereka untuk makan, minum. Kulu washrabu hani'an. Yang lain dihisab, mereka makan, minum. Kulu waswaimina waswaimati. Dan firman Allah SWT, surat Al-Ahzab ayat 35, waswaimin. Dan juga orang-orang yang puasa laki-laki. Waswaimat, orang puasa, orang perempuan yang puasa. Wal-hafidhina furujahum. Orang laki-laki yang menjaga kemaluan ini, kehormatan mereka. Wal-hafidhati, dan juga wanita yang menjaga kehormatan mereka. Wazakirin Allah katsiran, dan orang-orang yang laki-laki yang menyebut Allah dengan banyak. Kelawan zikir singaka. Wazakirati, dan orang-orang perempuan yang zikir banyak. Adallahu lahum, Allah persiapkan bagi mereka semua maghfiratan, ampunan, wa ajran azimah, dan pahala yang agung. Surat Al-Ahzab ayat 35. Wabil hadis qudsi, dalam hadis qudsi dikatakan anillah, dari Allah Ta'ala, anda umpal bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, kullu hasanatin bihasyri amsalih. Setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat. 10 semisalnya. Adapun setiap kebaikan itu bihasyri amsalih, itu ada dengan 10 amsalih, dengan semisalnya kebaikan, 10 kali kebaikan tadi. Ila sabi mi'ati dhifin, hingga 700 kali lipat. Ila siyama, kecuali puasa. Wahuwali, maka puasa itu untuk saya, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan saya yang membalasnya.
balas dengan puasa ini hanya saya yang tahu balasannya. Riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya juga Bukhari. Kecuali puasa itu untuk saya. Ini perkuat dengan hadis bahwa saum itu nisfu sabri, puasa itu separuh dari kesabaran. Dengan kesabaran, Allah bilang di Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja Allah menggenapi pahala orang yang sabar tanpa ada hitungannya. Ini nggak ada yang tahu hitungannya kecuali Allah SWT. Dan dikatakan puasa itu untukku. Kenapa kok puasa itu untukku? Padahal semua amal kan untuk Allah. Sholat kita itu untuk Allah. Tapi Allah tidak mengatakan sholat itu untukku. Tapi Allah mengatakan puasa itu untukku. Kenapa? Karena puasa itu lebih kepada keikhlasan. Jadi kita dijelaskan Imam Ghazali di Asrarus Shaum di Ihya. Disebut saumuli, puasa itu untukku karena puasa itu lebih kepada ikhlas. Karena puasa tidak ada yang tahu kecuali orang itu sama Allah. Tidak ada yang tahu dia puasa apa tidak kecuali dia sama Allah. Dan puasa itu untukku kata Allah. Kenapa? Karena puasa itu memerangi musuh Allah, setan. Berperang karena Allah untuk melawan setan. Dan kalau menolong Allah, Allah pasti akan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Dan kita menolong agama Allah pada diri kita dengan memerangi musuh Allah itu setan dengan cara lapar. Mengekang jalan masuk setan. Inna setan la yajri ini bni Adam majrad dam, fadhiku majariyo bilju. Setan itu mengalir pada tubuh Adam dengan aliran darah, maka persempitlah alirannya dengan cara lapar. Maka puasa itu untukku. Dalam hadis yang lain, riwayat Nasa'i, man shoma yauman fisabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin. Siapa orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah bisa maknanya berperang. Dia perang dalam keadaan puasa. Bagaimana menafsirkan fisabilillah? Jadi satu hari di jalan Allah, jadi berpuasa satu hari karena Allah. Maka ba'adallah, Allah akan jauhkan minhu, darinya, dari man tadi, jahanam, neraka jahanam, masirata mi'ati amin, seperjalanan 100 tahun. Bil hadis dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, lis-shaimi farhatani, bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Idza aftara fariha, apabila berbuka dia maka bergembira. Dia si shaim bergembira. Ketika berbuka siapa shaim, fariha maka bergembira shaim. Padalaki Allah, dan apabila menjumpai siapa shaim maka ada Allah Ta'ala nanti berjumpa dengan Allah, fariha bisaumih, maka orang puasa tadi gembira dengan puasanya. Maksudnya ketika berbuka itu gembira bukan gembiranya ahli dunia dengan makanan, bukan. Mereka ketika kalau itu diganjar pahala kegembiraannya, berarti semua orang yang rakus makanan waktu buka itu dapat pahala. Jadi maksudnya bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Apa? Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembira ketika berbuka maknanya apa? Dia senang, alhamdulillah puasanya tutup. Puasanya bisa sampai sempurna. Dia senang ibadahnya sempurna. Itu maksudnya gembira ketika berbuka, bukan sekedar gembira dengan makanan. Kalau itu sih semua orang mungkin juga sifat alaminya ya pasti senang dengan makanan. Dan tidak mungkin masa itu diganjar pahala. Dalam hadis juga disebut kadzalik, dalam hadis juga dikatakan somtus shaim tasbih. Diamnya orang yang puasa itu tasbih. Maksudnya diamnya orang yang puasa tasbih apa? Orang lapar, kadang saking laparnya malas ngomong. Dia diam aja, itu sudah dinilai tasbih. Bukan berarti kalau gitu diam saja kan sudah dinilai tasbih. Jangan gitu pola pikirnya. Harusnya berpikirnya kalau tak diamnya saja tasbih, bagaimana tasbihnya? Ya kan? Wanamu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah, maksudnya apa? Karena orang kurang cairan, kurang itu lemas kadang. Dia kadang capek, apalagi capek, dia tertidur. Tertidurnya itu dinilai ibadah. Bukan berarti pokoknya kan tidur ibadah, ya sudah tidur saja. Ya. Harusnya kan berpikirnya kalau tidurnya saja ibadah, bagaimana ibadahnya? Wa doamu mustajab, doanya orang puasa itu mustajab. Wa amalu mudha'af, maka banyak-banyak berdoa. Amalu mudha'af, amalnya amalnya dilipat gandakan. Soalnya riwayat Dailami dalam Musnadul Firdaus.
hadis ini bukan palsu seperti yang digembar-gemborkan sebagian. Tidurnya orang puasa itu ibadah itu palsu katanya. Tidak ada. Cuma hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Dailami di Musnadil Firdaus. Lemah, memang hadisnya dhaif. Asyamu junnatun wa isnul asir minan nar. Puasa itu benteng dan isnun asinun sama penjaga yang kuat, penjagaan yang kuat dari neraka. Bagaimana riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kamu som. Adapun hukum puasa. Puasa itu bisa as-shaumu ta'tari al-ahkamul arba'ah. Puasa itu ta'tari al-ahkamul arba'ah. Mengenai apa puasa itu hukum yang 4. Wajib, al-wujub, wajib, an-nadab, sunnah, wal karah, makruh, wal urma, dan haram. Puasa wajib itu kapan? Puasa itu wajib. Wajib yakunu dzalika bi halat dalam 6 perkara, 6 keadaan. Shaumul Ramadan, puasa Ramadan wajib. Shaumul qadha, puasa qadha wajib. Qadha Ramadan. Shaumul kafarah, puasa membayar kafarah, baik kafarah zihar karena menzihar istri, mengatakan istri seperti zuhur, seperti punggung ibunya, mengharapkan istrinya sendiri yang halal, dia harus bayar kafarah zihar, seperti kafarah pembunuhan. Memerdekakan budak, 60 orang fakir miskin, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau kafarohnya pembunuhan. Kalau orang tidak bisa membayar pembunuhan, atau tidak bisa bayar denda, atau bisa bayar denda, sebagai tanda pertobatan dia membunuh, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa kafaroh pembunuhan. Au jima'i Ramadan, puasa karena berkumpul dengan istri di siang hari Ramadan. Puasa kafaroh ini juga termasuk puasa wajib. Wasaumu fil haji wal umrah, puasa karena dalam haji dan umrah, badalan sebagai ganti anizabhi, dari menyembelih fil fidyah dalam fidyahnya haji dan umrah, bisa diganti puasa. Jadi pada dam tamattu bisa puasa 3 hari di sana, 7 hari ketika pulang. Sebagai ganti menyembelih kambing untuk tamattu. Haji tamattu. As-shaumu fil istisqa, puasa pada istisqa. Tidak amarul hakim, apabila memerintah siapa pejabat pemerintah. Kalau diperintah oleh yang berwenang, maka puasa istisqa itu jadi wajib. Kalau tidak diperintah, maka sunnah saja sebelum keluar istisqa, sebelum keluar rame-rame minta hujan, sebelumnya 3 hari itu puasa. Sunnah, asalnya sunnah. Tapi kalau pemerintah memerintah, itu jadi wajib. Shaumun nadri, puasa nazar, menjadi wajib. Hanya orang soleh itu menadarkan amalnya di bulan Ramadan ini, amal yang sunnah dia nadarkan supaya dapat pahala wajib seperti tarawihnya dan sebagainya. Mandub, sunnah, wal asal. Dan ini asal pada puasa adalah sunnah. Baik kasumilah telah tadi aksam. Dan itu ada 3 bagian. Panjang nanti puasa sunnah. Puasa sunnah itu yang mau berangkat. Sambung lagi di sini. Saya mau bahas juga kitabnya Khusisom Hadik tentang apa? Hadis-hadis puasa. Dan beliau itu nyusun tentang hadis-hadis saum. Kalau ini kan hukum puasa, tapi saya dulu kan ini dulu, karena ini menyangkut hukum puasa yang harus kita ketahui. Wallahu a'lam. Syukur Fatihah.